Iya, kelompok kedua silakan. Iya Pak, kelompok 2. Oke. Ini makin sore makin ini ya, agak lemes-lemes sedikit ya. Iya. Sambil ngopi boleh ya, sambil minum biar nggak Boleh, boleh, terlalu boleh. tegang. Silakan, silakan. Santai aja Pak. Nah, Pak Amru ngopi dulu Pak. Waduh, Aman, Pak. aman ya. Kopi, Pak. Halo Saya teman-teman. udah 3 gelas hari ini ya ngopinya. Waduh, mata saya udah ini mulu dari tadi. Siapa? Udah habis 3 gelas Pak ini. Aduh, asal jangan 3 Iya, Pak. gayung aja Pak. Pak ngudut boleh Pak ngudut. Asal jangan kelihatan ya. Ngisepnya ngumpet-ngumpet Ya, nggak apa-apa. Pak. Kan nggak bagus Iya ya Pak. kelihatan Baik ikannya. Pak, makasih Pak. Hmm, Isinya sama open dulu ya Pak. iya, ntar buka Isi lagi. nutrisi. Oke, silahkan kelompok 2 diperkenalkan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore semua. Sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Fatan Arif, dosen mata kuliah ilmu ekonomi, dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Yang kini terdiri dari saya, Sofia Zahra, Wiwit Sumita, Agung Trian, dan Hikmah Slamet Gulo. Pada sore hari ini, saya akan mempresentasikan PowerPoint yang bertema teori penawaran dan equilibrium. Latar belakang yang pertama adalah ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti dari masalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas sebagai alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Yang kedua, kata ekonomi. Kata ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani, yakni oikos, yang berarti keluarga rumah tangga, dan mos atau aturan hukum. Dan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Secara umum, dalam ekonomi dapat dibagi dengan beberapa cara. Yang paling terkenal adalah mikroekonomi dan makroekonomi. Dan yang ketiga, yang pertama kita perlu ketahui apa saja sih yang mempengaruhi penawaran komoditi tertentu. Berikutnya baru kita dapat melihat bagaimana penawaran bersama-sama menentukan harga serta bagaimana sistem harga itu secara keseluruhan yang memungkinkan sistem perekonomian bereaksi terhadap perubahan penawaran. Penawaran membantu kita dalam memahami keberhasilan sistem harga dan juga kegagalannya. Dan di sini ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, apa sih pengertian dari penawaran? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan hukum permintaan? Yang ketiga, faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi permintaan? Dan yang keempat, apa yang dimaksud dengan keseimbangan equilibrium? Di sini ada tujuan penulisan. Tujuan penulisan yang pertama adalah untuk mengetahui pengertian dan penawaran. Yang kedua, untuk mengetahui dan memahami hukum permintaan. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Dan yang keempat, memberikan pengetahuan kepada siswa maupun masyarakat mengenai keseimbangan pasar equilibrium. Dan yang selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Wiwit.
Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Sylvia Azra. Yang pertama yaitu pengertian penawaran. Penawaran dalam bahasa Inggris disebut sebagai supply. Dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Yang kedua ada pengertian permintaan. Permintaan adalah keinginan yang disertai dengan kesediaan serta kemampuan untuk membeli barang yang besar. Dan di sini kita belajar tentang hukum permintaan yang sudah dijelaskan di kelompok 1 sebelumnya, namun kita ulangi kembali. Hukum permintaan itu berbunyi, makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi harga barang, maka akan makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Harga menyebabkan pembeli mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai pengganti terhadap barang yang mengalami kenaikan harga. Sebaliknya, apabila harga turun, maka orang mengurangi pembelian terhadap barang lain yang sama jenisnya dan menambah pembelian terhadap barang yang mengalami penurunan harga. Kenaikan harga mengakibatkan pendapatan real pada pembeli berkurang. Pendapatan yang merosot tersebut memaksa para pembeli untuk mengurangi pembeliannya terhadap berbagai jenis barang, terutama yang mengalami kenaikan harga. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudara Agung Triana. Ya baik, menjawab ya, izin menjawab. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antar jumlah permintaan dan harga beberapa penentu permintaan seseorang atau suatu masyarakat kepada suatu barang ditentukan oleh banyak faktor. Di antara faktor-faktor tersebut yang terpenting adalah seperti nyatakan di bawah ini, yaitu terbagi tiga. Yang pertama harga barang itu sendiri, yang kedua barang yang berkaitan dengan barang tersebut, yang ketiga pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat, corak distribusi pendapatan dalam masyarakat, yang kelima cita rasa masyarakat, yang keenam jumlah penduduk, yang ketujuh kemauan mengenal keadaan di masa yang akan datang. Next. Ini kurva permintaan ya. Ini ya kalau misalkan menjulung ke kiri itu kan kuantitinya ya, yang ke kanan itu kayak jumlah. Kalau semakin kuantitinya semakin sedikit, jumlahnya semakin banyak. Baik, selanjutnya bakal dilanjutin lagi oleh saudari Wiwit lagi. Ya Wiwit. Baik, saya akan menjelaskan mengenai keseimbangan atau biasa disebut equilibrium. Keseimbangan antara permintaan dan penawaran akan menghasilkan tingkat harga tertentu yang stabil. Pada tingkat harga tersebut, kuantitas yang diminta sama dengan kuantitas barang yang ditawarkan. Sedangkan tingkat harga lainnya akan mengakibatkan disequilibrium atau ketidakseimbangan pasar dan bersifat stabil atau mudah sekali berubah karena tarikan berbagai faktor. Secara grafis dapat digambarkan sebagai berikut. Ketika harga dengan jumlah barang bertemu di titik yang stabil, dan itu disebut dengan equilibrium atau keseimbangan pasar. Slide selanjutnya. Oke. Keadaan di mana jumlah yang diminta atau QD sama dengan jumlah yang ditawarkan atau QS. Disebut kondisi keseimbangan atau equilibrium. Pasar dikatakan berada dalam kondisi keseimbangan pada saat tidak ada kelebihan permintaan atau kelebihan penawaran dalam pasar. Contohnya seperti di bawah ini. Jadi antara harga dengan permintaan
itu seimbang. Atau kita bisa lihat di sini secara grafiknya itu stabil ya teman-teman. Oke. Lanjutkan kembali. Maka, jika harga equilibrium atau HEQ kurang dari H atau harga, akan mengakibatkan QS lebih dari QD atau excess supply, kelebihan barang. Sebentar ya, kalau misalnya teman-teman lupa, bentar. Oke, dilanjut dulu ya teman-teman. Jika harga equilibrium atau HEQ dari H atau harga akan mengakibatkan QS lebih dari QD atau excess supply, kelebihan supply barang, yang akan menekan harga ke bawah. Jika HEQ lebih dari harga akan mengakibatkan QS kurang dari QD atau excess demand, kelebihan jumlah barang yang diminta, yang akan mendorong harga barang jadi menaik. Keadaan akan stabil pada saat HEQ atau harga sama dengan QS berbanding sama dengan QD atau jumlah barang yang ditawarkan produsen sama dengan jumlah barang yang dikandung konsumen pada harga tersebut. Contohnya seperti di sini. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman untuk tabelnya atau grafiknya. Dan untuk kesimpulannya akan dibacakan oleh saudara Hikmah. Oke, baik, terima kasih. Jadi untuk kesimpulannya, berdasarkan kepada permintaan ini secara grafik dapat digambarkan kurva permintaan. Di samping tingkat harga, permintaan ke atas suatu barang ditentukan pula oleh beberapa faktor lain. Yang terpenting di antaranya adalah harga barang lain, pendapatan para pembeli, distribusi pendapatan, cita rasa masyarakat, jumlah penduduk, dan ekspektasi tentang keadaan di masa depan. Perubahan ke atas faktor ini akan menggeser kurva penawaran ke kanan atau ke kiri. Penggeseran itu berarti pada setiap tingkat harga kuantitas barang yang diminta masyarakat telah mengalami perubahan. Setiap perubahan harga akan mengubah kuantitas yang diminta, akan tetapi sampai di mana setiap perubahan harga akan menimbulkan perubahan tersebut. Berbeda di antara satu barang dengan barang lainnya, ada yang menimbulkan perubahan kuantitas yang besar, tetapi ada pula yang perubahan kuantitasnya sangat kecil. Elastisitasnya permintaan dan penawaran merupakan ukuran yang menunjukkan sampai di mana kuantitas yang diminta atau ditawarkan akan mengalami perubahan sebagai akibat dari suatu perubahan harga. Jadi itu saja dari prestasi kami untuk ini. Jadi kalau ada kelemahan kami mau untuk dimaklumi. Jadi kalau juga ada yang kurang dimengerti silakan kami persilakan untuk bertanya. Terima kasih. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Aku boleh bertanya? Iya. Mau nanya lagi sih, bisa jelaskan contoh kasus equilibrium itu atau keseimbangan pasar. Contoh kasusnya gimana? Soalnya saya agak nggak mudeng gitu. Iya, bentar. Terima kasih.
aku bantu jawab pertanyaannya Alifa ya. Di ini dulu, ditampung dulu. Pertanyaan kedua, tuh ada yang tanya. Zahra. Silakan Zahra. Munawwaratul Zahra. Ya, Izin bertanya, Pak. silakan. Nah, dari tadi banyak yang nanya nih. Mau Silakan bertanya moderator, pada mau siapa? Mana moderatornya? Silakan. Iya, boleh Dimas, mau nanya apa? mau tanya pada kelompok 2, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi permintaan? Oke, nanti disimpan dulu ya jawabannya. Oke, terima kasih. Izin bertanya ya. Silakan Munawwaratul Zahra ya. Tadi udah apa? Mengacungkan tangan dari tadi tuh saya lihat. Silakan. Mana si Zahra ini? Bapak kayaknya Zara kepencet deh, soalnya dari tadi Iya, pas dari tadi presentasi rekan angkat terus. tangan. Oh ya sudah, yang lain silakan. Ada lagi yang lain mau bertanya? Inka. Novi, Pak. Silakan moderator mau pilih yang mana? Siapa yang mau nanya? Ya, siapa tuh? Novi perwakilan kelompok dari kelompok 8. Maaf sebelumnya motong. Kayaknya itu Hikmah ininya mic-nya ini ya. Ini bikin Iya, maaf. Iya, Novi mau apa? Apa yang dimaksud dengan equilibrium? Oke, bentar ya. Makasih. Iya. Tadi kalau tidak salah equilibrium sudah dibahas. Iya. Iya sudah Pak tadi Pak. Oke, diulangi saja equilibrium itu apa? Nggak apa-apa, sudah ada jawabannya tadi di presentasinya. Sudah Pak, sudah ada. Iya. Ini udah boleh jawab Pak? Boleh. Oke. Izin jawab buat pertanyaannya Alifa tadi, contoh kasus equilibrium itu kayak gimana? Misalnya kayak produsen sepatu nih, dia memproduksi 1000 pasang model baru gitu, tapi harganya itu misalnya 200.000 per pasang. Nah, ternyata tuh dengan harga segitu permintaan konsumen itu nggak ada gitu. Nah, jadi buat meningkatkan, suaranya kedengaran nggak ya? Oh, kedengaran. Jadi buat meningkatkan penjualan itu, produsen itu mengurangi harga jualnya yang tadinya 200.000 jadi 180.000. Nah, pas udah ada pengurangan harga itu ternyata banyak peminatnya, jadi peminat naik jadi 500 orang. Terus setelah kita lihat dari kenaikan minat dari konsumen, produsennya itu inisiatif buat nurunin harganya lagi. Coba-coba gitu. Coba deh dikurangin lagi sampai terpasang gitu ya. Buat lihat pemasarannya itu gimana sih.
Dan ternyata tercatat misalnya 1.000 nih nambah, jadi 1.000 pembeli dari harga yang udah kita turunin lagi gitu. Jadi di sini terjadi keseimbangan harga, keseimbangan antara kuantiti produk yang terjual sama permintaannya gitu. Jadi patokan harga pasar yang bisa digunakan itu 150.000 untuk menjaga keseimbangan antara harga dan permintaan dari konsumen. Mungkin masih ada yang bingung atau Alisa? Iya, saya tambahkan ya. Tadi ditanyakan contoh kasus, mungkin contoh soal sekalian ya. Enak nih buat UTS kayaknya ya. Saya izin presentasi ya, kelompok 2 ya. Nah, saya tampilkan dulu. Nah, sudah terlihat di sana? Sudah, Pak. Yang terlihat jangan lihat saya tapi lihat presentasinya ya. Ya, di sini ada kita memahami tentang rumus penawaran. Di mana rumusnya P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 Q2 dikurang Q1. Nah, kalau udah sore gini ngeliat rumus kayak gimana gitu ya. Kayak pasien dikasih obat agak-agak pahit gimana gitu ya. Nah, di sini diketahui misalkan P1 60, P2 80, Q1 20 dan Q2 30. Nah, kita masukkan rumusnya sampai ketemu fungsi dari permintaan tersebut. Di mana fungsinya IF sama dengan min 10 ditambah setengah P. Nah, kita lihat kemudian titik memotongnya. Jika Q sama dengan 0, itu menghasilkan P sama dengan 20. Nah, kemudian kita ambil titik memotong simbol P sama dengan 0 untuk mencari Q-nya. Di mana Q sama dengan minus 10. Nah, inilah gambar grafik fungsi penawaran. Pak, kalau fungsi untuk permintaan gimana Pak? Ini kan fungsi penawaran Pak. Rumusnya sama. Di atas sudah dijelaskan bahwa rumusnya sama. Hanya saja soalnya aduh Pak, saya kalau udah jam segini ngelihat soal-soal begini, mata saya agak-agak gimana gitu. Kalau minum kopi 1 teko masih kurang. Ya, kemudian kita membahas tentang fungsi permintaan. Hampir sama dengan penawaran, hanya saja model grafiknya. Kalau permintaan ke kanan, penawaran ke kiri. Ya. Nah, ini saya masukin UTS boleh ya? Boleh lah. Mudah kok ini ya. Nanti tinggal tanya Pak Pandu sama Alif saja ya. Iya, di sini dijelaskan apabila P1 80, Q1 10, P1 60 dan Q2-nya 2. Didapatlah fungsi permintaan. Ide ini fungsi permintaan ya. Di mana kita cari titik memotong dari fungsi tersebut. Q sama dengan 0 dan P sama dengan 0. Maka didapat P-nya 100 dan Q-nya 5.
50. Oke, kemudian grafiknya seperti ini ya. Jadi P-nya di angka 100 dan Q-nya di angka 20. Berarti P Q sama dengan 50 minus setengah P. Nah, demikian dari fungsi permintaan dan penawaran. Ini fungsi penawarannya. Terus Pak, gimana contoh tentang equilibrium Pak? Kalian kebahas pertanyaan Alifa dengan pertanyaan tadi saya lupa dengan equilibrium itu siapa ya? Novi. Novi ya. Oke. Equilibrium di mana fungsi penawaran dan fungsi permintaan itu sama. Jadi tadi sempat disinggung oleh Pak Wika di pertanyaan pertama, gimana kalau pendapatan dan penawaran sama? Berarti itu ditanda equilibrium. Nah, ketemu nih pertanyaan Pak Wika yang di awal tadi nih tambahannya. Dimana kurva permintaan dan kurva penawaran itu sama atau tetap ya. Maka di contoh soal ini diketahui bahwa fungsi permintaan di pasar adalah ID sama dengan min 4P ditambah 1100. Kemudian QS sama dengan 6P min 150. Nah, karena syaratnya equilibrium itu adalah fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran, maka kita buat persamaan agar menemui titik yang diinginkan, yaitu dari tingkat titik P. P ini harga ya, Q ini quantity atau permintaan. Kemudian setelah kita mencari jika dari fungsi yang pertama didapat P-nya itu 125, kemudian Q-nya didapat 600, karena tadi syaratnya adalah QD sama dengan QS atau kurva permintaan, fungsi permintaan harus sama dengan fungsi penawaran, maka 600 ketemu 600. Jadi di titik P-nya 125 dan Q-nya 600. Seperti ini ya, Alifa dan Novi, jadi terjawab sekalian ya. Oke, itu saja dari presentasi yang saya tambahkan. Silakan saya kembalikan ke kelompoknya. Iya, Pak, saya sore-sore begini dikasih rumus ini Pak, mata saya agak gatal dia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan berikutnya. Mau menjawab pertanyaan Dimas, bisa diulangi kembali pertanyaannya? Tadi pertanyaannya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan? Baik, saya akan menjawab. Apa saja sih yang dimaksud dengan faktor mempengaruhi permintaan? Jawabannya, permintaan suatu barang sangat dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Naik harga barang akan mempengaruhi permintaan masyarakat terhadap barang tersebut. Jika barang atau jasa naik, maka permintaan terhadap barang atau jasa tersebut tentu akan menurun. Sebaliknya, jika harga barang atau jasa turun, maka permintaan terhadap barang atau jasa tersebut besar kemungkinan akan meningkat. Sudah, Dimas? Terima kasih. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Sudah clear? Ada lagi? Ada. Iya, nanti dikasih ke kelompok berikutnya ya. Kasihan nih baru 2 kelompok yang tampil ya. Silahkan Sylvia. Ditutup. Kita kembalikan ke
ke moderator ya. Untuk kelompok berikutnya silakan siap-siap. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jangan lupa PowerPoint-nya di-share ya di grup ya, biar teman-teman bisa dapat PowerPoint yang di-share tadi.